Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas tutorial fisika dasar 2A. Fisika dasar 2 ya, dengan materi tentang potensial listrik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa soal tentang potensial listrik seperti itu. Langsung saja kita bahas di soal yang pertama. Di sini ada sebuah partikel ditempatkan di titik pusat sebuah persegi dari partikel bermuatan. Jadi kita punya Q1, Q2, Q3, dan Q4 membentuk persegi. Tentukanlah potensial listrik pada titik P tersebut. Nah, pertanyaannya di sini. Jika jarak D-nya itu adalah 1,5 meter dan besar masing-masing muatan 12, min 24, 31, 17. Nah, N itu adalah nanocoulomb. NC nano ya, 10 pangkat min 9. Nah, dari sini kita bisa punya informasi bahwa Q-nya tadi adalah ini, 12, min 24, 31, dan 17. Untuk mencari V total pada titik P, itu kita tinggal menjumlahkannya saja. Potensial terhadap Q1, potensial terhadap Q2, potensial terhadap Q3, dan potensial terhadap Q4. Berarti kita butuh jarak antara Q1 dan titik P, Q2 dan titik P, dan Q3 dengan titik P, dan Q4 dengan titik P. Nah, untuk mencari jaraknya itu, kita bisa menggunakan Pythagoras. Ya kan? Di sini kan kita bisa menggunakan Pythagoras. Nah, di sini ini kita kasih nama R. Nah, untuk mendapatkan R itu adalah setengah dari jarak Q2 dan Q3 gitu kan. Berarti 1,5 setengah dari 1,5 kuadrat ditambah 1,5 kuadrat. Itu kan berarti 2 kali 1,5 kuadrat. Ya kan? Berarti berapa tadi? 2 kali 1,5 kuadrat diakarin. Kan? Nah, dia sama dengan 1,5 akar 2. Ya, 1,5-nya kan bisa keluar pangkat kuadrat. Kemudian jangan lupa dikali setengah. 1,5 per 2. 1,5 itu kan 3 per 2 dibagi 2 berarti 3 per 4 akar 2 meter. Berarti R-nya itu adalah segini. 3 per 4 akar 2. Kemudian kita bisa cari, nah karena di sini R-nya sama semua, ya kan, karena dia membentuk sebuah persegi, maka kita bisa mencari V totalnya dengan K sama R-nya kan sama, kita kumpulin, kemudian tinggal kita jumlahkan Q-nya saja. Q-nya kita jumlahkan 12 kurangin 24 tambah 31 tambah 17 itu 36. Berarti ini kalau kita jumlahkan 36, kemudian ini 36 ya. 36 ini 36, kemudian 10 pangkat 9 sama 10 pangkat 9 habis. 36 kemudian 9 bagi 3 tinggal 3 4 nya naik 12 berarti jadinya berapa nih? Jadi 12 per akar 2 dikali 36. Atau ini kan kita bisa rasionalkan, jadi 6 akar 2 kali 36. Maka hasilnya adalah ini. Gitu. 6 kali 36, 216 akar 2. Satuannya volt. Karena dia tegangan. Beda potensialnya itu volt. Atau kita bisa tentukan satuannya berarti ya, satuannya volt ya, satuannya volt. Kalau kita sebenarnya bisa cari sih dari kan E sama dengan V kali D. Gitu kan. Jadi kan kalau E itu kan satuannya Newton per Coulomb. Kemudian V, D itu kan meter. Berarti V itu sama dengan Newton. Bisa miring ya. Bisa ya. Atau dia jadi
Newton meter kolom. Itu satuannya. Newton meter kolom. Baik, ini adalah untuk penyelesaian soal nomor 1. Jadi intinya adalah untuk beda potensial itu satuannya volt atau Newton meter kolom, dia adalah besaran skala. Jadi kalau mencari total beda potensialnya tinggal dijumlahkan saja. Itu sama dengan berapa. Baik, untuk selanjutnya adalah untuk soal nomor 2, kita punya 3 muatan Q1, Q2 dan Q3 yang masing-masing berada pada titik 0, A, kemudian A,0 dan 0,0. Q1, Q2 dan Q3. Posisinya seperti itu. Jadi kita bisa gambar ini ya. Di sini ada Q3 ya. Di sini Q3 0,0, kemudian misalkan ini A,0 Q2 ya. Q2, kemudian di sini Q1. Kita punya 3 muatan Q1, Q2 sama Q3. Tentukan potensial di titik P, A, berarti di sekitar sini ya. Di sini A, titik P. Nah, sama kayak tadi untuk mencari total potensial, jadi kita tinggal cari aja V totalnya seperti apa gitu. V total di titik P, berarti VP lah dikasih nama misalkan. Maka itu adalah V1 ditambah V2 ditambah V3. Q-nya kan kita udah dapat semua nih. Q-nya kita udah dapat semua, berarti tinggal cari R, jarak antara titik ini ke muatan. Berarti kan ini A, ini juga A. Berarti yang Q3 adalah A akar 2. Nah, maka kita bisa mencari V-nya. Vp sama dengan K per A ditambah K, Q2 itu kan min Q ya. Min Q per A ditambah K 2Q per A akar 2. Tuh, nah ini kalau kita jumlahkan, ini sama ini kan bisa habis nih. Ini sama ini habis, ya kan? Karena kan sama nih, kaki A, yang satunya plus, satunya min. Berarti tinggal yang ini, yaitu 2 kaki per akar 2A. Nah, 2 per akar 2 kalau kita rasionalkan jadi 2 akar 2 per 2. Berarti akar 2 kaki per A. Kita sudah menjawab soal nomor A. Gitu. Jadi besar potensial pada titik P itu adalah seperti ini. Kemudian tentukan usaha yang diperlukan untuk membawa muatan Q dari titik S ke titik P. Jadi kita diminta untuk mencari besar usaha dari titik S ke titik P. Berarti Vp kurangi Vs. Nah, tadi kan Vp-nya kita udah dapat. Tadi akar 2 kaki per A. Benar ya, akar 2 kaki per A. Nah, sekarang kita cari potensial di titik S, yaitu jaraknya 2A sama 2A. Jadi kita bisa gambar dulu. Ini ada Q3 ya kan. Kemudian di sini ada Q2. Di sini ada Q1. Kemudian titik S di sini lah kira-kira. Yang jaraknya adalah
Sini 2A. Ini rada miring ya, maaf. Di sini juga 2A gitu. Nah, berarti kita cari dulu nih jarak ke sini berapa, jarak ke sini berapa. Sama jarak ke sini berapa, ya kan? Nah, ini kan bisa pakai Pythagoras. Ini A, ini 2A. Kita cari satu-satu ya. Berarti R1-nya sama dengan akar pakai Pythagoras. A kuadrat ditambah 2A kuadrat. Ini dikuadratin semua. Berarti sama dengan akar A kuadrat dalam kurung 1 ditambah 2 kuadrat 4. Berarti jadinya A akar 5 R1. Kemudian R2 juga kita bisa cari. R2 sama dengan sama ya, A kuadrat ditambah 2A kuadrat. Jadi sama hasilnya A akar 5. Untuk yang R3 kita bisa cari R3 berarti dia dapatnya 2A sama 2A. Berarti akar 2A kuadrat ditambah 2A kuadrat. Maka sama dengan 4 tambah 4, 8. Akar 8 itu 2 akar 2 ya kan. Berarti kita punya 2A akar 2. Nah, ini kita sudah punya R1, R2, dan R3. Sekarang kita mau cari V-nya. V-nya kita mau cari, berarti cari Vs ya. Vs itu sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. V1-nya berarti K per A akar 5. V2-nya K min Q per A akar 5. V3-nya K 2Q per 2A akar 2. Nah, ini kan habis nih. Yang ini habis kan? Ini habis. Karena kan sama. Nilainya sama, satunya positif, satunya negatif. Berarti sama dengan yang ini. 2 sama 2 ini bisa kita coret. Berarti tinggal K. Berarti tinggal K kali Q per A akar 2. Kalau kita mau rasionalkan jadi 1 per 2 akar 2 kaki A. Nah, ini adalah Vs. Berarti W-nya kita bisa cari. W-nya bisa kita cari, yaitu W sama dengan Q-nya tadi Q besar ya kan, dikali Vp. Vp itu tadi akar 2 kaki per A dikurangin setengah akar 2 kaki per A. Maka jawabannya adalah 1 kurangin setengah, ya setengah. 1 per 2 Q besar kaki per A. Ini A ya, bukan Q. Ini juga A. Gitu. Jadi hasilnya adalah ini. Seperti itu. Kemudian soal yang C. Yang C dibilang tentukan usaha yang diperlukan untuk membawa muatan dari Q sampai dari T hingga sampai ke titik P. Berarti kalau dari T hingga sampai ke titik P, karena besar potensial di titik T hingga itu sama dengan 0, maka sebentar. Berarti kita bisa cari W-nya, W T hingganya. W T hingganya itu sama dengan W dari T hingga ke P.
itu sama dengan Q dikali berarti dari VP dikurangin pita hingga itu. Nah, sorry. Nah, ini berarti kan tadi VP-nya kita udah dapat. VP-nya kita udah dapat, maka kita bisa menentukan Q sama dengan tadi VP-nya itu adalah akar 2 kaki per A dikurangin 0. Kenapa 0? Karena besar potensial pada jarak yang sangat besar itu mendekati 0 atau bisa kita anggap 0. Maka usahanya itu sama dengan akar 2 Q kaki per A. Gitu. Satuannya joule. Jadi seperti itu. Jadi kita bisa mencari besar usaha itu sama dengan muatan yang akan kita pindahkan dikali dengan beda potensial dari dua titik yang kita tuju, seperti itu. Baik, selanjutnya adalah kita akan mencari dari gambar di bawah menunjukkan bahwa batang plastik yang tipis dengan panjang 12 cm memiliki muatan positif seragam. Jadi Q-nya dia udah tahu ya, 56,1 Fc. Kemudian terletak sepanjang sumbu X. Jika F itu adalah 0 pada jarak tak hingga, tentukan potensial listrik di titik P1 pada sumbu yang sama berjarak 2,5 cm dari batang plastik. Nah, pertama kita bisa memisalkan si segmen si batang tadi itu adalah sebuah batang yang sangat kecil, gitu, tipis. Jadi dia sebuah batang tipis yang panjangnya adalah L pada posisi X dan berada pada posisi X dan X plus DX. Jadi ini ada panjangnya pada posisi X dan X plus DX. Segmen batang tersebut memiliki panjang DX dan memiliki muatan jadi panjangnya itu adalah dikasih nama DX, kemudian muatannya itu adalah dq sama dengan lambda dx, di mana lambdanya itu adalah muatan per panjang. Gitu. Nah, jika titik P itu adalah segmen yang jaraknya adalah D plus X, gitu kan, maka kita bisa mencari, ini kan berarti D plus X, gitu kan. Berarti kita bisa mencari energi potensialnya itu sama dengan K dikali dq per ini D tambah X, ya kan, karena panjangnya adalah D tambah X, di mana dq-nya itu adalah lambda kali dx. Berarti ini kita bisa tuliskan jadi K lambda dx per D plus X. Nah, ini adalah dv-nya ya. Berarti kalau kita mau mencari V, jadi kita tinggal integralkan. Integral konstantanya kita keluarin aja. K lambda dx per D plus X. Nah, integral dari 1 per X itu kan sama dengan ln. Berarti kita bisa mencari V sama dengan K dikali lambda kali ln dari D plus X, di mana batasnya adalah dari 0 sampai L. 0 sampai L. Dari 0 sampai L. Nah, nanti ini kan kita ada batasnya dari 0 sampai L sepanjang ini. Nah, ini sudah dapat. Nah, tinggal kita substitusikan saja nilainya ke dalam sini. K-nya berapa? 9 kali 10 pangkat 9. Lambdanya tadi berapa ya? 5,6 kali 10 pangkat min 15 ya. F itu 10 pangkat min 15. Jadi 5,6 kali 10 pangkat min 15. 56,1 kali 10 pangkat min 15 per panjangnya 12 cm. 12 cm itu berarti 12 kali 10 pangkat min 2 dikali logaritma natural dari D 0 ya. D berarti ln
ln D plus L dikurangin ln D, gitu kan? Ln D plus L dikurangin ln D. Atau ini kita bisa tulis ln, kalau dikurangkan berarti dibagi ya. D plus ini D plus L per D. Atau bisa kita tuliskan jadi ln 1 plus L per D. Gitu. Udah tinggal kita masukin aja angkanya berapa nih? 9 kali 9 bagi 12 ini 3/4, 10 pangkat min 3 tambah 9, 10 pangkat berapa? Sebentar, coba kita hitung ya. Jadi mana nih kalkulator? Jadi 3 dikali 56,1 dibagi 4. 42,075. 42,075 dikali ln dari 1 ditambah L-nya tadi berapa? 12 cm ya. 12 cm berarti 0,012 dibagi D-nya tadi 2, D-nya berapa tadi? 2,5 cm berarti 0,025. 0,025. Nah, sebentar kita hitung dulu. Berarti ln-nya berapa? Cari dulu 0,12 dibagi 0,025 ditambah 1 logaritma natural dari hasil tadi. Itu 1,75 ditambah 42,075. Jadinya 42,075. Jadinya 43,83. Berarti besar P-nya itu adalah 43,83 volt. Gitu. Jadi untuk soal nomor tadi itu adalah hasilnya ini. Gitu. Baik, selanjutnya kita lanjutkan soal selanjutnya. Ini adalah tentang diminta untuk menentukan medan listrik pada titik itu jika potensial listriknya adalah mana nih soalnya, potensial listriknya adalah itu. Oke. Kita tahu V-nya itu adalah 2,00 XYZ kuadrat, di mana V dalam satuan volt dan XYZ dalam satuan meter. Kemudian kita bisa cari nih untuk mencari medan itu ketika dia digunakan pada dimensi 3, berarti kita bisa mencari E totalnya itu sama dengan akar dari X kuadrat ditambah EY kuadrat ditambah EZ kuadrat. Nah, untuk mencari E itu kita bisa cari dengan cara turunan dV per dx. Seperti ini untuk EX, kemudian EY-nya berarti min dV per dy, kemudian EZ-nya berarti min dV per dz. Artinya apa? Berarti diturunkan terhadap sumbu X, diturunkan terhadap sumbu Y, dan diturunkan terhadap sumbu Z. Nah, berarti ini kita bisa turun ini 2XYZ kuadrat. Turunannya berapa? 2XYZ kuadrat. Tapi dituruninya terhadap X. Berarti X diturunin habis. Makanya jadi 2YZ kuadrat. Kemudian yang ini langsung aja ya.
terhadap Y. Berarti kalau terhadap Y 2x Z kuadrat. Kalau ini terhadap Z berarti 4x Y Z. Gitu. Nah, ini kita tinggal masukin angkanya. Ini kan satuannya udah ada nih. Berarti di sini itu adalah 2 dikali min 2 ya kan, dikali Z 4 kuadrat. Berarti sama dengan berapa nih? 2. Oh sorry, ini depannya ada minnya ya. Min. Semua ada min. Min. Min 2 kali min 2 kali x y kuadrat. Berarti ini bukan. Ini maksudnya kali min 2 kali 2 kali min 2 min 4. 4 kali 16. 4 kali 16. 64. Berarti yang X 64 volt meter. Kemudian yang Y itu berarti min 2 dikali X-nya 3 kali 4 kuadrat. Berarti 6 kali 16 96. Min 96. Kemudian yang ini min 4 dikali 3 dikali min 2 dikali 4. 12 kali 8. 96. Min 96. Maka nilai E-nya itu adalah akar dari 64 kuadrat ditambah min 96 kuadrat ditambah min 96 kuadrat. Berapa nih? 64 kuadrat ditambah min 96 kuadrat ditambah min 96 kuadrat. Diakarin. Dapat 150,09. 150,09. Satunya adalah Newton per Coulomb. Gitu. Jadi untuk mencari total medan ketika dia ada di dimensi 3, kita bisa mencarinya per dimensinya masing-masing, dimensi X, Y, dan Z-nya dengan cara menurunkan V-nya terhadap sumbunya masing-masing. Seperti itu. Oke. Ini kayaknya terakhir ya. Oke, satu lagi. Ini kita punya proton dilepas dari keadaan diam dalam medan listrik homogen. Di sini ada medan listrik dengan nilainya 8 kali 10⁴ volt per meter dan menempuh jarak 0,5 meter seperti pada gambar. Jadi kita mau memindahkan proton dengan jarak 0,5 meter. Beda potensial antara A dan B. Kita diminta untuk mencari beda potensial antara A dan B. Nanti kita bisa tulis delta V-nya sama dengan min E dikali D. E-nya tadi 8 kali 10⁴. D-nya adalah jaraknya antara A dan B. A dan B itu jaraknya 0,5. Berarti 8 kali 0,5 4. Min 4 kali 10⁴ volt. Itu. Kemudian perubahan energi potensial proton. Perubahan energi potensial proton itu sama dengan delta U atau delta EP ya. Itu muatan dari si protonnya dikali dengan perubahan beda potensialnya. Proton itu kan muatannya 1,6 kali 10⁻⁻⁷ min 19 dikali tadi delta V-nya kita punya ini. Minus 4 kali 10⁻⁴. Berarti 1,6 kali 4. 6 kali 4. 6,4. 6,4 kali 10⁻⁻⁷ min 6,4 dikali 10⁻⁻ berapa nih? 19 kurangi 4, 15.
joule. Laju proton di titik P. Nah, laju proton di titik P itu memenuhi hukum kekekalan energi dengan total energi potensial ditambah total energi kinetik itu sama dengan 0. Bentar ya. Berarti kita bisa cari delta EK atau delta K ya ditambah delta U itu sama dengan 0. Kemudian tadi kan berarti setengah mv kuadrat, dia bilang kan awalnya diem, berarti 0 ditambah delta U. Delta U tadi kita dapat ya, delta U nya adalah E dikali V, dan tadi delta U nya kita udah dapat. Jadi mana delta U ini ya, 6,4 kali 10 pangkat minus 15 ditambah ini ya, atau kita tulis saja delta U. Delta U sama dengan 0. Berarti kan ini kita dapat V kuadrat sama dengan min delta U dikali 2 dibagi M. Ya kan? 2-nya naik, M-nya turun. Ini negatif. Nah, tadi kan kita dapat delta U-nya itu adalah min 6,4 kali 10 pangkat min 15 dikali 2 dibagi M. M-nya itu adalah massa dari proton. Massa proton itu biar informasinya enggak? Oke, massa proton tidak dikasih tahu. Massa proton itu nilainya adalah 1,67 dikali 10 pangkat min 27 gitu. Nah, ini min kali min jadi polos, jadi tinggal kita hitung 6,4 dikali 2 dibagi 1,67, 7,66 dikali 10 pangkat 27 dikurangin 15, 12. Oke, maka V-nya itu sama dengan akar dari 7,66, akar dari 7,66, 2,76 ya. 2,76 dikali 10 pangkat akar dari 10 pangkat 12. Satuannya meter per second. Gitu. Jadi besar kecepatan dari si protonnya itu, laju protonnya itu sama dengan 2,76 kali 10 pangkat 6 meter per second. Cukup sangat cepat ya. Seperti itu. Baik, mungkin itu saja untuk materi tutorial pertemuan tentang potensial listrik. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.